Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Sekarang Hani lagi ada di Velodrome yang ada di Gor Jatidiri, Semarang. Dan seperti yang kita lihat tadi ya, sudah lewat di belakang itu adalah teman-teman atlet dari IKOS, yaitu Ikatan Orang Tua Sepatu Roda Semarang. Nah, makanya di Hobi Rezeki kali ini kita akan wawancara sama salah seorang atlet ini yang ternyata dari awalnya punya hobi, kemudian ditekuni sampai akhirnya bisa mendapat prestasi dan tentu saja mendapatkan rezeki. Penasaran kayak gimana sih kisahnya? Nah, langsung kita aja yuk. Oke, people, tadi setelah lihat mereka ini muter-muter ya di Velodrome, sekarang sudah saya stop karena lagi istirahat dan saatnya kita buat ngobrol sama teman-teman dari IKOS. Salah satunya ini adalah Kiki atau Rizky Adia. Nah, Kiki ini adalah salah satu atlet dari IKOS dan ini akan berlaga di mana nanti? Persiapan buat PON ke-20 di Papua. Wih, PON 20 di Papua, luar biasa banget ya. Gimana nih persiapannya sampai sekarang? Persiapannya sih lebih matang ya, karena kan harusnya tahun kemarin tuh PON-nya. Terus karena pandemi jadinya diundur tahun ini. Latihannya semakin banyak sih. Jadi punya lebih banyak waktu untuk berlatih ya. Kira-kira gimana nanti, optimis bisa dapat medali? Insya Allah bisa. Wih, luar biasa. Ini udah keberapa ikut PON? Udah keempat. Insya Allah PON 20 ini keempat. Dan katanya ini bakal jadi yang terakhir ya? Iya. Waduh, wah berarti udah sekitar berapa tahun tuh menekuni bidang sepatu roda ini? Udah 17 tahun mungkin ya. 17 tahun? Benar, kamu ini kan masih ya paling sekitar 20-an gitu ya umurnya ya? Udah 17 tahun, berarti dari umur berapa mulainya? Dari aku kelas 2 SD. Oh, oke. Awalnya gimana tuh, boleh diceritain nggak? Gimana akhirnya bisa masuk ke sepatu roda? Jadi awalnya itu gara-gara dulu zaman yang sepatu dipencet keluar rodanya tuh loh Mbak. Nah itu ada yang masuk ke sekolah, ada teman di sekolahku yang pakai itu. Nah jadi ya udah pingin, udah bermula dari situ, terus akhirnya dibeliin sepatu sama papa.
Ya udah mulai dari itu. Jadi awalnya dari kepengen punya sepatu, Sepatu yang ada yang rodanya. dipencet, Terus ternyata suka gitu. Nah, kemudian di awal itu belajar sendiri atau langsung masuk klub untuk bisa pakai sepatu roda? Awalnya itu kemana di peleburan ada kayak komunitas sepatu roda gitu mbak, terus aku ikut, terus akhirnya kayak 1 minggu sekali ikut itu. Karena dilihatnya kayak antusias gitu kan, terus sama pelatihnya ditawarin untuk ke klub. Nah, dikenalin lah sama klub IKOS ini kayak gitu. Ya udah deh, jadi mulai ikut klub. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin kamu itu suka sama sepatu roda? Karena itu kan anak masih kecil, kelas 2 SD gitu-gitu kan, kadang kita sukanya berubah-ubah, coba ini coba itu. Tapi ini kenapa terus akhirnya menekuni sepatu roda? Karena apa ya? Mungkin udah cinta aja gitu. Terus saat itu juga ketemu pelatih yang galak mbak sebenarnya. Jadi kayak mau nggak latihan tuh takut gitu, tapi mungkin gara-gara itu aku jadi bertahan sampai sekarang sih kayak gitu. Jadi kayak mau berhenti tuh kan nggak latihan, terus ntar takutnya kalau latihan lagi ntar dimarahin pelatih, awalnya gara-gara gitu. Terus habis itu ya udah deh, jadi keterusan aja sampai sekarang. Terus semakin bertahan karena alhamdulillah udah bisa sampai kemana-mana gitu sih. Mungkin itu jadi yang ya ini lumayan lah, yaitu mungkin jadi ada penghasilan dari hobi gitu. Wow, luar biasa. Ini ternyata kalau misalnya pelatih galak itu ada nilai positifnya juga ya. Tapi itu kan dari SD, kemudian SMP, SMA sampai kuliah. Sekarang pun si Kiki ini udah S2 loh ya, dan masih menekuni bidang sepatu roda. Nggak tertarik sama bidang-bidang lain gitu untuk dimasuki, dicoba? Untuk sampai serius mungkin enggak ya mbak, karena kayak udah nggak tahu hatinya udah di sepatu roda aja kali. Move on ya. Iya, setia anaknya. Terus waktu orang tua awal ini kan kamu kan dari IKOS ya. Bisa dibilang ini salah satu klub yang menunjukkan bahwa dukungan orang tua itu penting untuk kita, apalagi dalam menekuni bidang seperti ini ya. Nggak bisa dibilang nggak murah ini ya untuk sepatu roda itu, dan tentu saja kita kan pasti mau nggak mau izin sekolah segala macam. Ini kalau nggak ada izin orang tua, nggak ada restu orang tua itu susah. Nah, orang tua gimana awalnya? Awalnya mendukung banget, terutama papa. Kalau mama tuh awalnya kayak udahlah gitu, karena ngeliat kan sepatu roda sering jatuh kayak gitu. Nah kalau mama tuh awal masih tetap sering jatuh jatuh gitu, nggak sering banget. Terus mama kayak kasihan, tapi karena ngelihat mungkin akunya juga semangat, terus papa juga semangat, terus akhirnya mama juga mendukung banget sampai sekarang. Tapi kalau mama papa nggak ada yang dari sepatu roda? Nggak ada sama sekali. Luar biasa ya. Terus kalau misalnya sepatu roda ini kemudian mulai ikutan lomba-lomba, umur berapa tuh? Mungkin 1 tahun setelah ikut mulai sepatu roda sih kayaknya. Cepet juga berarti ya? Itu pertama ikut lomba tingkat apa dulu tuh? Nggak tingkat RT itu kan? Enggak. Kebetulan kalau sepatu roda tuh kalau misalkan tingkat kotanya gitu jarang, biasanya langsung nasional kan. Yaitu ikut lomba nasional, tapi ya emang belum dapet, cuman masih ikut-ikut aja kayak gitu. Ya itu berapa kali percobaan sampai akhirnya dapet medali pertama? Tahun berapa? Tahun berapa ya? 2 tahun atau 3 tahun mungkin setelah itu. Tapi itu juga masih masih dapat yang perak, perunggu gitu. Sebenarnya penantianku juga lumayan panjang sih untuk bisa dapat emas itu. Jadi aku kelas 2 SD kan main. Jadi pertama kali emas itu SMP kalau nggak salah. SMP kelas 1 gitu. Jadi dari awal tuh cuman perak, perunggu, ataupun bisa ini tuh mepet sama emas kayak gitu. Jadi ya mungkin dari situ bertahan buat bisa terus akhirnya saya dapat emas itu sih. Berarti prosesnya panjang ya? Prosesnya panjang banget. Nggak bisa langsung instan gitu. Bukan yang termasuk instan. Tapi gimana perasaanmu sebagai bisa dibilang kan masih anak-anak, terus kemudian untuk lomba-lomba pertama aja udah langsung tingkat nasional gitu kan, ketemunya orang satu Indonesia. Sempat ngeper gitu nggak rasanya? Enggak, malahan dulu kayak udah enjoy aja, kayak nothing tulus gitu kan mbak, main ya udah seneng-seneng gitu, have fun sama teman-teman. Terus akhirnya kan udah sering ikut lomba, nanti kenal sama beberapa daerah gitu, jadi makin banyak temennya, itu yang bikin seneng juga sih. Punya banyak kenalan. Seru banget pasti ya. Terus kalau misalnya untuk sepatu roda sendiri, menurut kamu apa nih skill-skill yang kamu dapatkan dari sepatu roda, dan itu tuh kayaknya penting banget sebenarnya untuk di hidup kita gitu?
pantang menyerah, terus berani kayak ya udah berjuang dulu, nanti pasti ada hasilnya gitu sih. Itu yang paling aku dapetin, kayak udah kalau serius suka sama satu bidang ya udah kamu seriusin, pasti itu bakal membuahkan hasil gitu. Kayak proses tidak mengkhianati hasil tidak mengkhianati proses gitu. Oke, pokoknya hasil tidak mengkhianati usaha ya. Kalau misalnya kita selalu latihan, dan kalau misalnya latihan itu seminggu sekali atau setiap hari apa gimana? Kalau di awalnya seminggu 4 kali, terus kalau sekarang udah seminggu tiap hari, kecuali hari Minggu, liburnya hari Minggu aja. Pernah nggak sih ngerasa kayak capek, nggak mau latihan gitu, pengen main aja sama temen? Mungkin capek pernah, tapi nggak sampai libur bolos 1 minggu latihan gitu, nggak. Cabut nggak pernah ya? Cuman paling berapa hari tok gitu, nggak nyampe yang seminggu gitu loh Mbak. Iya. Tapi juga ada ini ya, masih boleh Masih boleh, kalau itu boleh. Okay. Terus dulu kayak ngatur antara sekolah, kuliah, bikin skripsi segala macem sama bidang olahraga gini gimana? Kalau kalau dari orang tua aku sendiri tuh yang penting bisa di rata-rata lah, di rata-rata ke atas gitu. Jadi nggak yang ambisi sampai harus peringkat 1 gitu, enggak. Yang penting sekolahnya masih bisa di rata-rata ke atas dan sepatu rodanya juga jalan, ya udah. Terus kalau untuk kuliah kemarin sempat cuti karena persiapan buat PON 2016. Terus ya udah setelah itu langsung ngejar ke kuliah lagi. Terus di di 2019 itu kan ada prapon. Nah itu sebelumnya juga aku benar-benar ngejar untuk nyelesain skripsi biar beberapa bulan, sekitar 2 bulan sebelum prapon udah bisa fokus lagi gitu sih. Jadi benar-benar kayak misalkan habis fokus ke sepatu roda, oke, balik lagi ke kuliah, ke sekolah lagi gitu. Jadi konsekuensinya ya mungkin ya, jadi harus dua-duanya ini banget, ngejar banget. Ini keren banget sih, berarti pasti manajemen waktu, manajemen prioritasnya ini sangat oke ya segini ya, karena ada waktunya kita harus menyeimbangkan keduanya, ada waktunya untuk fokus di atlet aja dan juga nanti kembali menyelesaikan pendidikan gitu ya. Oke, kita nanti masih akan lanjut lagi ngobrol sama Kiki, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hobi Jadi Rezeki. Konsep fasilitas pelayanan masyarakat dari lahir sampai meninggal kita wujudkan untuk mendorong masyarakat Kota Semarang lebih berdaya. Pemerintah Kota Semarang hadir dalam setiap urusan masyarakat.
sebuah warisan, baik yang positif maupun negatif, melainkan harus kita pandang sebagai sebuah titipan kerja kita untuk anak kita, cucu kita, cicit kita yang harus kita rawat dan kita tinggalkan. Oke people, kita balik lagi di Hobi Jadi Rezeki. Kali ini dalam episode kita ngobrol bareng sama atlet sepatu roda Kota Semarang, yaitu Kiki. Kita lanjut yang tadi ya, ngobrolin soal pengalamanmu sebagai seorang atlet gitu ya. Dulu waktu kecil ada bayangan gak sih bakal jadi atlet gitu? Enggak, sama sekali. Karena niatnya juga cuman iseng ya Mbak. Cuman pengen suka sepatu roda, terus ikut jalan-jalan di Simpang 5 gitu. Ya udah nggak ada niatan, nggak ada kepikiran sampai ternyata alhamdulillah sampai sekarang gitu. Wow, jadi ya ini seiring dengan berjalannya waktu ya. Dan kalau kita lihat nih dari tadi latihan sambil muter-muter, ini tuh harus kompak banget ya kalau di sepatu roda ya. Iya, harus kompak dari segi langkahnya, dari langkah permainan pun harus kompak biar sebenarnya lebih irit tenaga sih kalau kompak gitu kan, berarti lebih tenang kayak gitu. Kompaknya cuma waktu latihan atau di luar juga? Kebawa, jadi di luar biasanya karena kan sering ketemu tuh, nah jadi sampai di luar juga masih kompak sih. Makanya nggak usah bingung cari teman buat main gitu ya, latihan pun juga benar. Main. Nah, kalau misalnya kita ngomongin rezeki yang didapat dari hobi kamu ini main sepatu roda ya. Hobi rezeki kan banyak bentuknya. Ada teman-teman yang baik, ada juga rezeki berupa ya prestasi, uang dan lain-lain. Kalau yang dari kamu sendiri dapatkan itu apa sih dari sepatu roda ini? Banyak dari segi ini dulu ya, mungkin dari segi pendidikan mungkin. Dulu dari SMP, SMA itu bisa gampang masuk sekolah gara-gara sepatu roda. Terus kayak nggak perlu tes lagi karena udah ada prestasi itu. Terus alhamdulillah dari sepatu roda juga udah bisa sampai ke luar negeri. Mana aja tuh? Sampai ke Paris, Italia, Korea gitu. Itu mungkin yang jadi kayak nggak ya udah ngalir ternyata bisa dapat rezeki itu. Terus sama yang jelas sekarang ini bisa sih Mbak, bisa bayar kuliah sendiri itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Soalnya ini sebagai atlet pasti dapat gaji ya? Iya. UMR lebih ya? Iya. Luar biasa, ini nggak usah dipertanyakan lagi. Tapi emang modalnya sih di awal juga harus lumayan ya. Lumayan. Tapi kalau kamu sendiri gimana tuh? Maksudnya ya emang ini bagian dari pengorbanan, harus seperti ini karena nanti di akhirnya pun kita akan menuai hasilnya. Jadi udah nggak apa-apa atau gimana? Iya, ini mungkin suatu pengorbanan ya, karena semuanya tuh pasti kayak kehabisan waktu, nggak bisa masa mudanya nggak kayak anak-anak lain kayak gitu. Terus yaitu dari pembagi waktu juga antara sekolah sama sepatu roda kan itu juga harus pengorbanan juga ya Mbak. Nah itu, tapi aku yakin pasti insya Allah hasilnya bagus juga sih karena diniatinnya baik gitu kan. Terus kalau kali ini kan kamu akan membela Kota Semarang ya? Iya, betul ya? Iya, betul. Gimana itu? Bisa terpilih atau kamu yang kayak mengajukan diri atau gimana tuh? Terpilih sih Mbak, jadi kayak dari pengurusnya memilih gitu. Seleksinya panjang nggak? Panjang juga, kan butuh kayak beberapa kali gitu buat bisa untuk jadi masuk tim. Oke, ini nanti dari Kota Semarang ada berapa nih berarti atletnya? Kalau dari Kota Semarang sendiri buat tim Pelada Jateng ya, ada 9 mungkin kalau dari Kota Semarang. Dan kamu salah satunya? Ya. Terus? Oke. Ya. Oh. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pengalaman suka dan duka ya, pernah nggak
cedera, jatuh atau gimana gitu? Kalau jatuh cukup sering ya Mbak. Apa namanya? Terus juga untuk cedera yang lain, waktu itu sempat persiapan mau PON, lututnya cedera kayak gitu ada. Jadi nggak lanjut atau masih bisa lanjut? Istirahat cuman bentar, terus sama kan ke dokter juga, terus ada massage juga, jadi alhamdulillah nggak sampai lama juga sih gitu. Kali. Terus habis itu kalau tadi kan mungkin sekolahnya salah satunya bisa sampai keluar negeri. Ya. Dapat apa tadi? Ya penghasilan sendiri. Ya. Ada nggak pengalaman yang nggak terlupakan? Mungkin waktu pertama kali dapat medali atau Oh. waktu membela provinsi dan kota kita. Ya, mungkin paling berharga menurutku itu waktu 2011 bisa jadi timnas untuk SEA Games. Ya, SEA Games di 2011 itu. Terus itu aku umur berapa ya, SMP kelas 3 kayaknya. Itu jadi udah aku mau UN malah ditinggal buat tim jadi pelatnas di Bandung. Wow. Iya. Terus gimana itu UN-nya? Ya udah jalan aja, alhamdulillah lulus. Padahal di sana juga nggak sekolah, gitu. Belajar cuman kayak seminggu sebelum UN kan balik Semarang, yaitu belajarnya kurang seminggu aja. Ini SKS ya, sistem kebut seminggu. Iya, benar. Oke. Gitu. Terus kamu kira-kira ke depannya masih tetap bakal di sepatu roda nggak atau bakal punya rencana yang lain? Kebetulan ada rencana lain karena kebetulan kan saya juga kuliah di teknik lingkungan. Pinginnya sih ilmu saya kepake, tapi mungkin kalau misalkan saya bisa membagi waktu terus dan mungkin jasa saya dibutuhkan gitu di klub-klub atau di Kota Semarang, mungkin ya saya bersedia gitu. Wah, sedih dong nanti bisa sama teman-teman IKOS. Iya. Tapi Nggak pasti apa-apa. biasanya tetap kumpul. Ya, betul. Kalau kamu sendiri gimana ngerasain kebersamaannya dari sama teman-teman atlet, apalagi di klub kos kamu ini sendiri? Aduh, udah kayak apa ya? Udah kayak keluarga sendiri, Mbak. Udah kayak Kalian bertumbuh bersama. iya, dari yang kecil, dari yang apa namanya, dari sama senior-senior juga, dari yang awalnya saya paling kecil, sekarang saya udah jadi yang paling senior. Jadi berasa banget sih gitu. Dan ya hampir, apalagi sekarang udah jadi tim Platda kan, tiap hari ketemu ya udah kayak lebih banyak ketemu mereka daripada sama teman-teman gitu. Luar biasa ya, jadi punya satu keluarga Ya, baru. betul, Gitu, karena hobinya ini. Udah jadi Sing ning luar negeri itu mau liburan atau lomba. Udah. Karena itu sepatu roda. Gara-gara sepatu roda. Mm-mm. Nah, yang maksudnya harapannya untuk adik-adik kan punya adik kecil, Mm-mm. Nah, terus selain itu, karena tadi kan memang ikatannya kuat banget nih ya. Kamu harapannya gimana nih untuk junior-junior yang lagi belajar sepatu roda, yang sekarang lagi berjuang, ataupun mungkin buat e-people yang pengen baru mencoba nih untuk gitu. masuk ke sepatu roda. Iya. Yang diangkat ya. Ya, Apa? IKOS. Ulang sekalian Iya. lakuin aja. Nah itu kan tadi kita sudah dengar kalau misalnya ternyata emang ikatan antara keluarga di satu klub ini di IKOS dan juga para atletnya erat banget ya. Berarti kan kamu pasti punya junior-junior. Iya. Gimana harapannya untuk para junior yang sekarang ini lagi belajar ataupun lagi persiapan mau lomba dan barangkali buat e-people yang tertarik untuk masukin anaknya ataupun pengen anaknya untuk ikut langsung Iya. di sini. Kayak apa ya, intinya sih terutama khususnya untuk junior saya di IKOS gitu, terus berjuang karena apa ya, nggak semuanya itu gampang. Mungkin kalau kalian ngelihat yang senior-senior, wah enak udah kayak gini. Padahal kan kalian belum lihat pas masih masa kecilnya nih, kayak apa namanya, dilatih sama pelatih galak, nggak bisa main kayak gitu. Terus mungkin juga untuk orang tuanya ya kayak harus lebih berjuang lagi sih. Memang orang tua saya juga dulu keluar uangnya banyak juga, sampai kalau misalkan nggak bisa nganterin gitu saya naik taksi sendiri kayak gitu Mbak. Jadi anak sama orang tua harus sama-sama berjuang sih gitu. Kerjasama. Nah gitu. iya, kerjasama gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi memang tidak hanya kesuksesan kamu pun bukan karena kamu aja ya. Ada orang-orang support system di luarnya. Nah itu support sistemnya dari mana aja? Yang pasti mama papa, terus ya keluarga sih yang paling
utama yang benar-benar karena dari awal, dari kecil, kalau nggak ada keluarga, mungkin kalau pas aku lagi ngerasa capek kan pasti juga keluarga yang nyemangatin kayak gitu. Kalau lomba misalkan lagi buruk pasti ada mereka yang selalu support kayak gitu. Support sistem pertama keluarga. Tentunya terus teman-teman Dari IKOS ya, yang sama-sama dari pelatih IKOSnya pun juga juga ngasih dukungan, semangat gitu, dan berusaha buat kita saling ini sih, kalau sama pelatih itu saling komunikasi gimana. Misalkan habis evaluasi gitu, habis lomba, terus jadi diperbaiki setelah itu. Jadi kerjasamanya juga sama pelatih juga. Gitu. Oke, nah yang terakhir dong, ini buat e-people tadi tuh yang barangkali pengen mencoba untuk memasukkan anaknya atau anaknya pengen masuk di sepatu roda. Kira-kira harus gimana? Harus gimana? Berarti ini dulu deh, mungkin ngikut masuk ke klub dulu ya. Coba dulu masuk ke klub. Kebetulan kalau di IKOS sendiri, di IKOS Semarang itu latihannya Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Selasa, Kamisnya kami latihan di Simpang 5 karena memang kebetulan lapangannya masih belum bisa dipakai sepenuhnya. Jadi kami latihannya di Simpang 5, latihan fisik dan latihan teknik di situ. Itu dari yang nol belum bisa masih bisa. Bisa. Ya, bisa belajar. Terus nanti di Sabtu Minggunya kami latihan pagi di Jalan Pemuda. Jadi di road gitu muter. Tuh. Ternyata aksesnya gampang banget, pokoknya tinggal join dulu aja, ya, ngerasain gimana kebersamaannya, gimana latihannya. Kalau misalnya susah mudah itu pasti nanti seiring berjalannya waktu akan terbiasa. Gitu ya. Thank you so much untuk Kiki yang sudah menyempatkan waktu latihannya untuk kita cerit bentar untuk ngobrol di Hobi Jadi Rezeki, dan tentu saja semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama buat e-people dan untuk e-people yang punya hobi-hobi unik, terus bisa menghasilkan prestasi dan terutama rezeki. Boleh banget langsung DM kita di @Instagram Semarang Pemkot. Nanti kita akan liput dan tonton terus Hobi Jadi Rezeki setiap hari Kamis jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Saya Hani dan juga Kiki pamit. Dadah.